Selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Media pembelajaran ini disampaikan kepada siswa kelas 1, tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita ucapkan salam panganjali umat, Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Ya Tuhan, semoga atas perkenan-Mu, tiada satu halangan bagi hamba, memulai kegiatan belajar ini dan semoga berhasil dengan baik. Anak-anak sekalian, materi pelajaran kita hari ini adalah Tripramana. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai adalah: pertama, menjelaskan pengertian Tripramana; kedua, menyebutkan bagian-bagian Tripramana; ketiga, menyebutkan contoh makhluk yang memiliki Eka Pramana, Dwi Pramana, dan Tripramana. Selanjutnya tujuan pembelajaran keempat adalah menjelaskan manusia sebagai ciptaan Sang Hyang Widi yang paling utama. Selanjutnya, mari kita mulai pelajaran hari ini. Kita awali dengan pengertian Tripramana. Kata Tripramana berasal dari dua suku kata, yaitu kata Tri dan Pramana. Tri artinya tiga, dan Pramana artinya kekuatan. Jadi Tripramana artinya tiga kekuatan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sekarang, coba perhatikan. Kita akan membahas bagian-bagian Tripramana. Tripramana terdiri dari tiga bagian. Pertama, Eka Pramana, kedua, Dwi Pramana, dan yang ketiga Tripramana. Bagian Tripramana yang pertama adalah Eka Pramana. Eka Pramana berarti makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan dalam hidupnya, yakni Bayu. Bayu artinya tenaga. Makhluk hidup yang memiliki Eka Pramana juga disebut dengan Stawara. Stawara adalah makhluk yang selama hidupnya tidak dapat berpindah-pindah. Yang tergolong Stawara adalah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Stawara atau tumbuhan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Pertama, disebut dengan Trana. Trana adalah jenis tumbuhan rumput. Kedua, disebut dengan Lata. Lata berarti tumbuhan menjalar. Ketiga, disebut dengan Taru. Taru artinya semak dan pepohonan. Keempat, disebut dengan Gulma. Gulma adalah jenis pepohonan yang bagian luarnya berkayu namun di dalamnya berongga. Dan yang terakhir adalah Janggama. Janggama adalah tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lainnya. Anak-anak sekalian, sekarang coba perhatikan contoh dari Eka Pramana. Ada beberapa contoh Eka Pramana atau tumbuhan, sebagai berikut, seperti pohon kelapa, pohon pisang, tanaman bunga, buah, sayuran, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua kita akan membahas mengenai Dwi Pramana. Dwi Pramana artinya, makhluk hidup yang memiliki dua kekuatan, yaitu Bayu dan Sabda. Bayu artinya tenaga, dan Sabda artinya suara. Yang tergolong ke dalam kelompok Dwi Pramana adalah binatang. Binatang juga disebut dengan Sato. Binatang atau Sato dapat digolongkan menjadi tiga jenis. Yang pertama disebut dengan Swedaya. Swedaya artinya binatang bersel satu. Kedua, Andya. Andya berarti binatang yang bertelur. Kemudian, yang ketiga, disebut dengan Jarayuda. Jarayuda artinya binatang yang menyusui. Sekarang, coba perhatikan contoh dari Dwi Pramana. Dwi Pramana adalah makhluk hidup yang memiliki Bayu dan Sabda. Mereka bisa bergerak dan bersuara. Seperti hewan gajah, monyet, singa, burung, badak, jerapah, sapi, tupai, dan banyak lagi binatang-binatang yang lainnya. Anak-anak sekalian, sekarang kita membahas bagian ketiga dari Tripramana. Tripramana yaitu makhluk hidup yang memiliki tiga kekuatan, yakni Bayu, Sabda, dan Idep. Bayu artinya tenaga, Sabda artinya suara, dan Idep artinya pikiran. Makhluk hidup yang memiliki Bayu, Sabda, dan Idep adalah manusia. Manusia dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya. Yang pertama, disebut dengan Purusa. Purusa artinya manusia yang bersifat dan berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, disebut dengan Pradana. Pradana artinya, manusia yang bersifat dan berjenis kelamin perempuan.
Selanjutnya, yang ketiga disebut dengan Wong Kedi atau manusia Kedi. Kedi artinya manusia yang berjenis kelamin laki-laki, namun sifatnya seperti perempuan. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Sang Hyang Widi, namun manusia adalah ciptaan Sang Hyang Widi yang paling utama karena manusia memiliki pikiran. Dengan pikiran, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Demikianlah, penjelasan mengenai Eka Pramana, Dwi Pramana, dan Tri Pramana, dapat disimpulkan bahwa Eka Pramana adalah makhluk hidup yang memiliki satu kekuatan, yaitu Bayu, contohnya, adalah tumbuhan. Dwi Pramana adalah makhluk hidup yang memiliki dua kekuatan, yaitu, Bayu dan Sabda, contohnya adalah hewan dan berbagai jenis binatang, dan yang terakhir adalah Tri Pramana. Tri Pramana adalah makhluk yang memiliki tiga kekuatan, yaitu Bayu, Sabda, dan Idep, contohnya adalah manusia. Demikianlah anak-anak penjelasan mengenai Tri Pramana. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, dan belum diketahui, bertanyalah kepada guru mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kalian. Akhir kata, mari kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.